Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan tugas fisika terapan, yaitu jurnal dengan judul Pengukuran Besaran dan Satuan. Nama Angelika Atika Rauwan, NIM 22013004. Dosen mata kuliah Insinyur Kris Sombokau, MT. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Politeknik Negeri Manado, Fakultas Teknik Sipil, Program Studi D4, Teknik Konstruksi, Jalan dan Jembatan, kelas 1A. Kata kunci, analisis, penguasaan konsep, besaran, dan satuan. Pokok besaran dan satuan merupakan dasar dari pembelajaran fisika, karena pembelajaran fisika tidak akan terlepas dari besaran, satuan, pengukuran, dan vektor. Salah satu tujuan penelitian pendidikan fisika adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan mahasiswa dalam mempelajari fisika dan untuk merencanakan serta mengakses kurikulum dan pedagogi yang diharapkan dapat mengurangi kesulitan-kesulitan tersebut. Faktor penyebab kesulitan yang terjadi adalah mahasiswa kurang menguasai dan memahami materi pembelajaran, mahasiswa tidak memahami soal, mahasiswa kurang teliti dan kurang cermat dalam mengutip soal, memperhatikan lambang atau simbol, dan satuan, mengutip persamaan, melakukan perhitungan, serta mahasiswa tidak tahu langkah yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah fisika. Besaran dan satuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari persoalan ukur-mengukur suatu benda karena pengukuran yang dilakukan untuk membantu siapa saja agar dapat melakukan sesuatu dengan benar. Nah, dalam ilmu pengetahuan, biasanya pengukuran dilakukan untuk menguji kebenaran suatu teori. Lord Kelvin, seseorang fisikawan, berkata, bila kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Pada saat kita mulai melakukan pengukuran kuantitatif, maka kita perlu suatu sistem satuan untuk memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk membandingkan hasil pengukuran kita. Nah, hasil pengukuran selalu mengandung dua hal, yakni kuantitas atau nilai dan satuan. Sesuatu yang memiliki kuantitas dan satuan tersebut dinamakan besaran. Berbagai besaran yang kuantitasnya dapat diukur, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut besaran fisis. Misalnya, panjang dan waktu. Tetapi banyak juga besaran-besaran yang dikategorikan non-fisis karena kuantitasnya belum dapat diukur, misalnya cinta, bau, dan rasa. Standar satuan panjang. Satuan standar untuk panjang adalah meter. Panjang merupakan besaran pokok yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik dan ukuran geometri sebuah benda. Standar untuk satuan massa. Standar untuk satuan massa adalah sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional dan berdasarkan perjanjian internasional disebut sebagai massa sebesar 1 kg. Standar untuk satuan waktu adalah sekon atau detik. Standar waktu yang masih dipakai sekarang didasarkan pada hari matahari rata-rata. 1 sekon atau 1 detik didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom untuk melakukan getaran
dalam transisi antara dua tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Macam alat ukur. Yang pertama adalah mistar. Alat ukur panjang yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah mistar. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Dan ketelitiannya setengah skala terkecil 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Dalam praktiknya, mengukur panjang kadang-kadang memerlukan alat ukur yang mampu membaca hasil ukur sampai ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk pengukuran semacam ini, kita bisa menggunakan jangka sorong. Dan yang ketiga, mikrometer sekrup. Alat ukur panjang yang paling teliti adalah mikrometer sekrup yang memiliki ketelitian 0,001 mm. Biasanya digunakan oleh para teknisi mesin, terutama pada saat penggantian komponen mesin yang mengalami kerusakan. Alat ukur massa. Dalam kehidupan sehari-hari, massa sering diartikan sebagai berat, tetapi dalam tinjauan fisika, kedua besaran tersebut berbeda. Massa tidak dipengaruhi gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Alat ukur waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Misalnya, waktu siang adalah sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup adalah sejak dilahirkan hingga meninggal. Dimensi. Untuk menyederhanakan pernyataan suatu besaran turunan dengan besaran pokok digunakan dengan simbol yang disebut dimensi besaran. Nah, apabila suatu persamaan fisika terdiri dari banyak suku yang berisi besaran-besaran, maka setiap suku tersebut harus berdimensi sama. Angka penting. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran disebut angka penting. Terdiri atas angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran. Aturan penulisan atau penyajian angka penting dalam pengukuran. Yang pertama, semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Yang keempat, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Yang kelima, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Dan yang keenam, angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sejenis dipergunakan sebagai satuannya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengukuran. Pertama, masalah ketelitian atau presisi, dan kedua, masalah ketepatan atau akurasi. Presisi menyatakan derajat kepastian hasil suatu pengukuran, sedangkan akurasi menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Presisi bergantung pada alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Umumnya, semakin kecil pembagian skala suatu alat, semakin presisi hasil pengukuran alat tersebut.
Sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Mengukur selalu menimbulkan ketidakpastian, artinya tidak ada jaminan bahwa pengukuran ulang akan memberikan hasil yang tepat sama. Ada 3 sumber utama yang menimbulkan ketidakpastian pengukuran itu. Yang pertama, ketidakpastian sistematik. Yang kedua, ketidakpastian random atau acak. Dan yang ketiga, ketidakpastian pengamatan. Kesimpulan, besaran dan satuan merupakan hal dasar yang perlu dipelajari. Besaran dikelompokkan menjadi besaran pokok dan turunan, sedangkan satuan dikelompokkan menjadi satuan baku dan tak baku. Penggunaan besaran dan satuan banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana dalam pengukuran suatu besaran harus dicantumkan satuan yang sesuai dari besaran tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.